Ya, baik, bahwa agenda kami hari ini mengingat adanya surat yang kami sampaikan kepada Badan POM tertanggal 31 Januari 2025. Tapi perlu kami perjelas di sini adalah apa maksud surat itu. Tujuan surat yang kami sampaikan ke Badan POM adalah untuk memperkuat pernyataan Bapak Prof. Taruna sebagai Kepala Badan POM RI yang sebelumnya menyatakan tidak bolehnya dilakukan review-review terkait dengan uji lab mandiri dan kemudian pernyataan overclaim. Kenapa? Karena tentang soal pengawasan terhadap itu semua adalah wewenang dari BPOM sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Sehingga kemudian berdasarkan pernyataan Bapak Prof. Taruna, kita membuat surat ke Badan POM RI yang tujuannya satu adalah untuk penguatan pernyataan Bapak Prof. Taruna, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mempertahankan kedudukan hukum klien kami terkait pernyataan overclaim, ya, yang kami anggap itu adalah berita hoax. Contoh seperti ini contoh ya rekan-rekan sekalian, bahwa adanya pernyataan di media sosial oleh inisial NM dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa membeli produk milik klien kami, kalau tidak salah saya dengar itu Oktober atau November. Ya. Di sini kami sampaikan bahwa klien kami tidak lagi menjual produk tersebut pada bulan yang disampaikan oleh inisial NM dan kawan-kawan. Itulah salah satu kebohongan. Yang kedua, kebohongannya adalah tentang pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu tanpa hak, yang menyatakan overclaim terhadap produk klien kami yang sebenarnya klien kami ini sudah melalui proses sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 terhadap produk yang dikeluarkannya. Nah, jadi dengan peristiwa-peristiwa ini sehingga kemudian rekan-rekan perlu dipertegas pernyataan kami bahwa yang boleh menyatakan dan melakukan mempunyai kewenangan dalam pengawasan Badan Obat dan Makanan adalah Badan POM. Ya. Yang kedua, tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh akun Doktif tersendiri. Sehingga kemudian kami membuat surat kepada Badan POM untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari Badan POM RI untuk memperkuat kedudukan hukum klien kami. Demikian tadi tujuan kami ke Badan POM RI. Ada lagi? Ini dari pihak Doktif itu juga selalu menyangkal Bang terkait hal tersebut, apalagi kan PPOM itu kan hanya PPOM saja yang boleh mereview. Mungkin tanggapannya seperti apa? Jadi sudah jelas Prof. Taruna menyatakan itu tidak boleh. Artinya kalau akun Doktif itu menyangkal pernyataan Kepala Badan POM berarti dia melawan konstitusi. Ya. Jadi setiap warga negara yang mencoba untuk melawan konstitusi itu adalah perbuatan melawan hukum on remeh tidak. Ya, itu setiap orang yang dirugikan terhadap perbuatan melawan hukum itu dapat melakukan upaya-upaya hukum. Seperti itu dia. Pak, tapi pada prinsipnya mereview itu yang tidak dibolehkan itu apa sih Bang? Mereview atau seperti apa sih Bang? Sebenarnya kalau kita melihat ada dugaan-dugaan yang kita anggap dalam produk kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya, ya jangan lakukan review-review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang memiliki wewenang itu adalah Badan POM, bukan akun-akun Doktif atau influencer yang sekarang ini yang menyatakan tentang overclaim. Seperti itu dia. Oke, tapi kan selalu dikatakan bahwa sebelum review mereka itu masuk ke dalam uji lab dulu Bang. Nah,
Kalau menurut undang-undang, lab yang sesungguhnya itu seperti apa sih, Bang? Baik, jadi ketepatan sebelum tadi kami datang ke Badan POM RI, kami juga sempat singgah di BSN RI. Ya, jadi sebenarnya yang mengatur tentang regulasi itu adalah dituangkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2014. Di situ terkait masalah standarisasi nasional, ya, terkait akreditasi laboratorium itu atau LPK melakukan uji lab terhadap yang mau dia ujikan. Nah, tapi kalau kemudian sekarang ada influencer ya, saya katakan influencer melakukan uji lab secara mandiri yang kemudian itu tidak memiliki kompetensi, ya, artinya kalau ada di medsos itu kan dikatakan verifikasi dan sebagainya, itu bukan seperti bahasanya. Yang adalah tentang soal akreditasi, ya, kompetensi itu yang dikeluarkan oleh BSN itu sendiri dengan kan-nya, ya, disebutkan Komite Akreditasi Nasional. Nah, jadi kalau laboratorium itu yang belum memiliki sertifikasi dari kan, maka tidak boleh melakukan uji lab. Oke. Berarti Review